Perkenalkan, saya Hayati Afnisam Nasution, mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2022, mata pelajaran kimia. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja sebagai syarat dalam program PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Jadi ibu tengok pun anak ibu semua dalam kondisi memang siap untuk belajar. Semangat, karena hari ini pertemuan kita mengulang pertemuan yang sebelumnya. Jadi pertemuan kita sebelumnya tentang apa, nak? Iya, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajarannya, nak, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Tidak ada kendala apapun dan kamu bisa menerima pembelajaran ibu dengan baik dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke, Bang Hakim, tolong ketua kelas, nak, pimpin doanya, nak. Doa dimulai. Oke, terima kasih Bang Hakim. Hari ini anak ibu semua hadir? Hadir? Ada yang tidak hadir temannya? Tidak ada. Ibu absen dulu lah ya. Yang pertama kali Bang Ahmad Khoir Munawar, Alika Sakira, Aura Febrianti, Fahriandi Noverian, Wahyu Nugroho, Bang Azizul Hakimi Tanjung, Farel Hasnawi, Makfira Kaisara, Muhammad Al-Farizi, Dimas Arwana, Hafiz Arif, Nadra Azahra, Nelul Amna, Osama, Rahma Fadila, Sarah Syakila, Siti Amelia, Tio Parna, Wahyudi, Yuli Amelia Lubis. Oke, hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, nak, ibu mau ngulang dulu. Anak ibu masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya, ya kan? Nah, tentang yang kemarin itu tentang perubahan fisika dan kimia. Sebelumnya ibu tanya dulu satu orang untuk perubahan kimia. Coba dulu Kak Aura. Kak Aura, perubahan kimia apa, Kak? Perubahan zat. Perubahan zat yang menghasilkan zat yang baru. Apakah perubahan kimia bisa lagi kembali, nak, ke bentuk awalnya? Tidak. Kalau perubahan fisika, Bang Osama? Perubahan fisika adalah adanya perubahan tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Iya, perubahan fisika itu kebalikan dari perubahan kimia. Perubahan fisika dia juga mengalami perubahan tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Maksudnya gimana? Kalau misalkan perubahan fisika yang berubah itu hanya wujudnya aja. Jadi perubahan fisika itu ada apa aja, nak? Pembekuan, apalagi, nak? Penyubliman, lagi pengembunan, ada pencairan, penguapan, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dia perubahannya hanya sebatas itu namanya perubahan fisika. Oke, sebelumnya coba lihat gambar ke infokus itu. Nah, ada 4 gambar yang ibu tampilkan. Di sebelah kiri paling sudut itu gambar apa? Mobil yang berkarat. Yang sebelah kanannya? Mobil yang sedang dicat. Di bawah apa, nak? Bom yang meledak. Yang di bawah apa, nak? Lilin yang meleleh. Oke. Jadi dari keempat gambar ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika yang di dalam gambar itu yang mana aja? Fisika.
Iya, mobil yang dicat dengan lilin yang meleleh. Apa alasanmu memilih mobil yang dicat? Coba dulu sebelah Bang Hakim, Kak apa namanya Kak? Kakak? Lupa Ibu, Kak Rahma ya? Kak Rahma, kenapa kakak pilih mana perubahan fisika? Kenapa alasannya kakak pilih mobil yang dicat sama lilin yang meleleh? Karena apa nak? Karena tidak ada perubahan wujud. Coba dulu sempurnakan Bang Wahyu Nugroho. Abang lupa perubahan fisika yang mana yang abang pilih? Lilin yang meleleh dengan pengecatan. Apa tadi alasannya nak? Karena tidak menghasilkan zat yang baru. Iya, karena kalau misalkan hanya untuk pengecatan yang berubah apanya? Warnanya, ya kan? Kalau lilin yang meleleh bisa nggak digunakan lagi dia? Bisa, karena dia kalau lilin yang meleleh, lilin itu sendiri yang meleleh kita taruhkan nanti sumbunya lagi, hidup lagi dia, ya kan? Nah, berarti perubahan kimianya tinggal yang mobil yang berkarat dengan bom yang meledak. Coba Bang Dimas dulu, apa alasannya Bang? Karena menghasilkan zat baru. Iya, mobil yang berkarat itu kalau diteruskan nanti pasti dia tambah rusak. Nah, kalau bom yang meledak juga seperti itu nak. Bentuknya tidak sama lagi dengan yang awal. Itu dia kalau misalkan untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pemanfaatan perubahan kimia khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ibu tanya, kalau pembusukan itu perubahan fisika apa kimia? Kimia. Misalkan nasi busuk. Bisakah kita makan lagi? Enggak dan enggak mau, ya kan? Enggak dan tak mau. Dan pasti menimbulkan berbagai macam penyakit kalaupun kita makan. Jadi nasi itu kan dia sudah merupakan perubahan kimia, nasi yang busuk. Itu nanti bisa kita manfaatkan lagi. Nah, proyek yang bakal Ibu kasih adalah tentang pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk dari perubahan kimia yang akan terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah kalau nanti kamu melihat ada limbah atau sampah, itu bisa kita manfaatkan lagi. Gitu. Nah, tulis lagi, ulang lagi. Sabar ya, sabar. Nah, bisa gini. Sayang. Udah hafal mungkin ini siapa jawabannya nih ya. Nah, tulis lagi Bang. Isi lagi jawabannya situ. Buat nama kelompoknya ya nak. Udah di atas tuh aja taruh kan. Di atas itu.
Tanya ulang lagi di sini siapa aja nak? Alika Bu. Yuli ya? Iya Bu. Yuli apa nak? Amelia Lubis Bu. Yuli Amelia Lubis, Nelul, Amna ya. Iya Bu. Terus kakak Koisara. Iya kan Koisara dulu. Makafira Kaisar. Oh Makfira dulu. Tidak ada satu sedikit. Terus siapa lagi nak? Siapa nak? Alika. ALYK. Alika. Sarah ya. Iya kan Sarah kan? Nah, Sarah Sakila. Kalian siapa aja nak di sini? Wahyu Farhan, Dimas, Mana si Farel? pusing kepalanya. Oh, pusing kepalanya. M Dimas. Terus Bang Farhan, Farhan. Iya. Farhan. Wahyu, Wahyu Nugroho kan? Wahyu Nugroho. Siapa lagi nak? Hafiz. Faris yang mana? Ini Hafiz? Saya Faris. Saya Hafiz. Lupa nama. Bingung dia. Farhan yang mana? Ini Bang. Oh abang Farhan. ini buta. Oke di sini Bang Hakim. Lanjut Kak Aura. Si Rahma ya? Rahma. Amelia. Amelia Bang apa nama Bang? Lupa itu. Bang Fahri. Fahri. Oke. Sini Bang Osama. Tio. Oh, Wahyudi. Siapa lagi Bang? Siapa nak? Rahmat. Ahmad apa? Oh Ahmad Khoir. Nah, ibu ingat esok Khoir. Kakak siapa namanya? Nadra ya. Penjamian air aja. Ahmad Khoir. Oke. Sudah? Belum? Ini udah nak? Udah siap? Nomor 4. Ini kelompok ini nak, nomor berapa lagi? Tinggal nomor 4. Oke. Kelompok Osama? Tinggal nomor? Nomor 3. Oh, sekarang nomor 4.
lihat jawabannya, perhatikan gambar di depan. Ada juga di dalam LKPD atau persepsi yang Ibu berikan. Nah, ada lingkungan A dan ada lingkungan B. Di lingkungan A itu bisa kita lihat bahwa kondisinya seperti apa, Nak? Deskripsikan, coba. Kotor. Lagi kumuh, lagi bau katanya. Apa lagi? Tercemar. Apa lagi, Nak? Banyak sumber penyakit, ya kan? Apa lagi? Banyak sampah yang berserakan itu, ya kan? Itu kondisinya di sepanjang jalan apa di sepanjang bantaran kali atau bantaran sungai? Bantaran sungai. Jadi siapa yang rumahnya dekat bantaran Sungai Deli nih? Ada rumahnya dekat. Nah, Bang Fahri ya. Kondisinya gini juga, Bang? Iya. Oh, jadi yang paling enak itu buang sampah yang memang ke tempat yang nggak ada yang punyanya, ya kan? Buang sampah ke tempat yang nggak ada yang memilikinya. Kayak sungai gini kan, tinggal buang aja. Sebenarnya budaya kita yang memang membuat kondisinya lingkungannya jadi tercemar. Anak ibu aja mungkin di kelas masih ada lagi meja yang pakai laci. Masih? Bisa ibu pastikan itu nanti di dalam lacinya pasti banyak sampah. Ya kan? Ada sampah dalam lacinya? Betul itu. Jadi kalau misal lingkungan yang B, lingkungan yang seperti apa yang B, Nak? Asri lagi. Pasti airnya jernih. Apalagi, Nak? Gak ada sampah, ya kan? Jadi kondisi ideal dalam lingkungan itu harusnya di lingkungan mana? Lingkungan B. Oke. Jadi udah sama-sama kita pastikan bahwa lebih enak hidup di lingkungan B dibandingkan yang lingkungan A. Lingkungan A. Oke. Coba dulu kelompok 1, bacakan, Nak. Bang Wahyu, baca, Bang. Untuk yang pertanyaan nomor 1. Kok kelompok 1, kelompok 4. Ibu nggak konsen. Kelompok 1 tapi nengoknya ke tempat si Wahyu. Kelompok 4, sorry. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Gambar A, terlihat banyak sampah yang berserakan, tempatnya jorok dan kumuh, sungai yang tercemar. Yang A, terus yang B? B, terlihat bersih, asri dan tidak bersampah. Oke, itu menurut pendapat kelompok 4. Coba kelompok 3, Kak Aura. Baca, Kak Aura. Iya, masih nomor 1. Oke, itu menurut kelompok 3. Kelompok 1, Kak Nelul. Baca, Kak Nelul. Oke, itu menurut kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 2. Baca, Bang Tio. Gambar A terlihat lingkungan yang kotor dan sungainya tercemar akibat banyaknya sampah. Sedangkan gambar B terlihat lingkungan bersih, bebas sampah dan selokannya jernih dan bersih. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari keempat pendapat kelompok ini sama semua, ya, Nak. Bahwa kelompok lingkungan A itu bahwa lingkungannya terlihat kotor, kumuh, ya kan? Pasti banyak sampah dan sumber penyakit. Sedangkan lingkungan B itu merupakan lingkungan yang ideal. Harusnya seperti itu, ya kan? Lingkungannya bersih, tidak tercemar karena tak ada sampah yang di situ dilihat. Jadi kondisi selokan atau paritnya itu pun benar-benar nampak airnya bersih, ya kan, Nak? Tidak ada nampak di situ sampah. Oke, selanjutnya nomor 2, kelompok 3 baca dulu. Siapa yang bacakannya? Bang Fahri, baca, Bang. Menurut Anda manakah lingkungan yang sehat dan diberikan alasannya? Lingkungan B, karena lingkungannya bersih dan di pinggir sungainya tanah tumbuhan. Oke, jadi menurut
kelompok 3 lingkungan yang bersih adalah lingkungan B. Coba yang kelompok 1. Baca, Kak. Menurut Anda, manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Gambar B, dikarenakan lingkungannya bersih dan masyarakatnya dapat menjaga kebersihan. Oke, jadi dari dari kelompok 3 dan kelompok 1 sama-sama menyatakan bahwa lingkungan yang bersih adalah lingkungan B. Kalau kelompok 4, Kak Bang Farhan. Menurut Anda, manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Terlihat lingkungan yang sehat ada di gambar B, karena lingkungannya bersih dan terlihat terawat. Oke, terakhir kelompok 2. Baca, Bang. Gambar B, karena lingkungan B terlihat bersih, dikarenakan sampah dibuang pada tempatnya dan juga melakukan perjernihan air. Jadi tetap sama jawabannya. Kelompok 4 dan kelompok 2 juga punya jawabannya sama. Sama-sama lingkungan B. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, Nak. Pertanyaan ketiga. 3. Oh, 3 dulu. 3 kelompok 1 dulu baca, Nak. Gantian, sayang. Bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut? Gambar A, masyarakatnya tidak peduli akan lingkungannya dan membuang sampah sembarangan. Gambar B, masyarakatnya peduli akan lingkungannya dan rutin melakukan gotong royong. Oke. Kelompok 2. Baca, Nak. Gambar A, karena masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Sedangkan gambar B, masyarakat peduli terhadap lingkungan dan Yang nomor 1. Coba baca dulu, Bang Fahri. Baca, Bang. Peristiwa perkaratan besi adalah hasil dari reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang tidak diinginkan. Besi bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk besi. 3 oksida. 3 oksida terhidrasi atau yang dikenal sebagai karat. Peristiwa tersebut merupakan perubahan Nah, perubahan apa itu? A. Fisika, B. Kimia, C. Biologis, D. Permanen, E. Sementara. Perubahan apa, Nak? Perubahan? Iya, perubahan kimia. Sama kayak contoh mobil berkarat tadi. Nah, ini besi yang berkarat. Apa fungsi kalau misalkan dicat? Nampak kan kalau pagar-pagar di rumah itu tetap dia dicat kan? Dicat gitu kan? Apa fungsinya, Nak? Agar tidak berkarat. Karena besi kalau dia kena air hujan, ya kan? Besi itu kalau kena air hujan itu tahu apa ininya, Nak? Air lah, air. Kalau air rumus umumnya apa? Rumus molekulnya. Kalau oksigen kan O2. Kalau air apa, Nak? H2O. Lupa dia. Di SMP kan ada itu kemarin kan? H2O itu namanya untuk air. Nah, kalau dia besi ketemu dengan oksigen, mungkin ada di udara ataupun dalam air kan H2O, berarti dalam air ada oksigen. Dia akan terhidrasi, maka dia terbentuk karat. Gunanya dicat, dia dilapisi supaya nggak besi itu langsung ketemu dengan oksigen. Oke, jadi perubahan apa tadi, Nak? Perubahan kimia. Lanjut, yang nomor 2, baca si Yuli.
Udah nak? Udah siap? Kamu udah? Yang kelompok sini udah nak? Kalian udah bang? Nomor 3. Nanti ingat absennya bawa ya. Kemarin memang tinggal. Udah bang? Belum? Udah? Oh, udah. Oke. Kelompok yang pertama kali membacakan hasil kelompoknya adalah kelompok 3. Bacakan nak, nomor 1 sampai nomor 2 langsung. Karena itu berhubungan. Oke. Belum kelompok, tunggu dulu Kak Rahma bentar. Biar Ibu lihatkan dulu gambarnya nih. Sama-sama kita lihat nak. Gambar 1 itu gambar apa nak? Nasi putih ya kan. Biasanya kok kayak gini tampilan untuk makan ayam penyet ya kan? Iya. Cuma nggak ada ayamnya aja. Gambar 2 apa nak? Nasi yang udah basi atau nasi yang udah busuk. Nah, untuk Oke, kelompok 1. Dapat menjadi pupuk kompos dan pakan hewan. Pakan hewan juga sama. Oke, kelompok 2 nak. Nasi bisa diolah jadi pupuk kompos dan menjadi makanan hewan. Oke, sama juga. Cuma beda-beda aja Ibu tengok urutan pembacaannya nih. Sama juga bang? Bacakanlah biar dengar kami yang sama itu. Dapat menjadi makanan hewan dan dijadikan pupuk kompos. Iya. Jadi betul kalau nasi-nasi yang kita sisa itu, sisa makanan kita kan. Kalau ada yang punya ayam di rumahnya bisa kasih ke ayam. Kalau punya bebek bisa kasih ke bebek atau angsa ya kan. Tambah lagi nanti Ibu dengar ada dedak. Kalau misalkan di daerah kamu masih ada nak yang ngambil nasi-nasi busuk? Masih ya. Pagi subuh lagi ya kan. Kan masih tidur, uak itu udah berkeliling. Nah, udah keliling wak itu bersihkan apa yang ada bekas-bekas makanan kita. Jadi dia juga untuk pakan hewan. Hewannya yang umat muslim tak boleh makan, ya kan? Jadi itu untuk hewan yang BABI tadi, ya kan? Tak boleh dibilang pantang berdosa. Jadi itu dia kalau nasi-nasi yang masih ya nasi busuk yang masih bisa dijadikan pakan hewan. Nah, satu lagi tadi benar bahwa dia bisa dijadikan pupuk kompos. Jadi nanti sisa-sisa makanan, sisa sayuran ataupun ya pokoknya limbahnya, intinya limbahnya organik. Tahu limbah organik nak? Sampah organik. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, lagi hewan, lagi tumbuhan. Jadi cuma ada 3 organisme yang memang bisa kita manfaatkan untuk menjadi limbahnya untuk pupuk. Ya, jadi termasuk manusia. Jadi kalau ada nanti sisa-sisa manusia yang kalau minyak bumi, tahu minyak bumi kan nak? Itu dia sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Yang tidak dapat. Karena prosesnya dari fosil-fosil makhluk hidup yang udah tertimbun selama jutaan tahun. Cek kita. Nah, pilih dulu salah satu. Mudah-mudahan lah bagus ini angkanya. Nah, sedih aku dibilang orang ini aku sisa lu. Nah, luan kalian. Ambil Wayu. Ambil yuk. Ini apa ini? Kucubitkan lah kalian nanti ya. Nah, kalian yang sisa. Nah, ini istimewa itu, spesial. Dah, siapa yang dapat angka 1? Siapa yang angka 1 nak? Oh, kelompok 3. Yang 2? 2? 3? Oh, kalian 4. Oke. 3 nanti pembuatan kompos dengan daun kering ya kan. Nah, kelompok yang dapat nomor 4 dengan nasi basi.
Tok dia nasi basi. Jadi itu udah ibu buat apanya, alamat websitenya. Boleh kamu kunjungi sesuai dengan alamat yang ibu berikan ini, boleh dari yang lain. Kerjakan secara berkelompok. Jadi lihat sendiri di apanya. Nah. Nah. Buat nama kelompoknya ya. Judul apanya buat enak ya, judul projectnya ya. Nah, project ini akan kamu kerjakan secara berkelompok di luar jam sekolah. Ya, kerjakan boleh di sekolah, bawa nanti alat dan bahannya. Boleh juga kalau misalkan mau kerjakan di rumah. Rumah salah satu anggota kelompok. Jangan setiap rumah buat. Kalau setiap rumah nanti buat, nggak selesai. Buatnya sama-sama aja, satu kelompok, satu aja project. Kamu jadwalkan di rumah siapa mau dibuat. Nah, ya kelompok kalian lah itu tempat separahan. Masa semua kelompok tempat separahan? Udah, ini siapa yang ngerjakannya? Oh, siapa? Searching. Kalian bang? Udah tahu judulnya? Takut ibu kalian nggak tahu judul kalian ini? Udah? Nomor berapa kalian tadi dapat? Nomor 2. Tapi banyak sini paket berseliweran. Itu nggak ada dayanya, nggak ada kemampuan. Kalian judulnya apa nak? Pembuatan? Oh, pakai sayur-sayuran. Kayaknya mudah kali kok sampai sayur-sayuran ini kan. Cuma ditambahkan apa aja semalam tuh, tambahkan air. Terus apa lagi alat dan bahannya? Tanah yang udah bekas ya. Oke. Yang nomor 2, kalian kan bang? Apa aja alat dan bahannya nak? Bacakan Bang Dimas. Air. Pakai M4 enggak? Iya. Oke, yang nomor 3 yang kalian nak? Apa-apa aja alat dan bahannya? Alatnya ember, tali plastik, dan karung. Sedangkan bahannya daun kering, nasi busuk, dan air. Oke. Yang terakhir, kelompok 4. Ke nomor 4 nak? Disiapkan mangkok, talenan, pisau, spatula, saringan, corong. Sedangkan bahannya nasi basi, air 500 ml, gula atau molasses. Oke, jadi udah tahu alat dan bahannya dan gambaran yang akan kamu kerjakan proyeknya nanti sudah tahu kan nak? Jadi udah bisa dikerjakan di rumah. Bisa, biar kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ibu mau lihat dulu nak refleksinya. Oke, siapkan kertas lembarnya. Buatkan namamu. Jawab dari 4 pertanyaan. Iyalah 4 pertanyaan sesuai dengan yang kau rasakan selama pembelajaran
kita hari ini. Sera. Kumpulkan sama ketua kelompoknya. Biar nanti Ibu tinggal ambil aja. Oh, Nadra bawanya. Sini Nadra. Nih kelompok 1, udah siap nak? Bawa sini nak. Kelompok 3 udah nak. Kelompok 4 kita hari ini, maka sama-sama anak ibu udah tahu apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika. Apalagi tugasnya nak untuk minggu depan? Iya, proyeknya dikakukan, nanti di rumah boleh, di sekolah boleh, perubahan, pemanfaatan perubahan kimia ya. Jadi kita buat pupuk kompos dari, ada yang dari sisa makanan, ada dari kulit daun-daun kering, ada dari kulit sayuran, dan yang terakhir apa tadi? Nasi basi ya. Jadi itu nanti pupuknya pupuk cair kok untuk nasi basi. Kalian udah? Belum kan? Malas sekali dia nih. Oke, jadi siapkan semua, masukkan dalam tas balik apanya nak? Bukunya semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan ada yang tinggal. Sampahnya sekalian dibawa. Kalau ada buat sampah tadi di situ. Sampah sekalian dibawa. Hati-hati nanti di jalan. Jangan ada yang kebut-kebutan nak kalau ada yang bawa kendaraan, jaga keselamatannya. Jadi supaya kita selamat sampai ke tujuan nanti waktu pulang, pimpin doa dulu Bang apa? Bang Hakim. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan sama anak ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya di kehidupanmu sehari-hari, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat.